adik-adik semua, kembali lagi bersama kakak. Adik-adik masih inget gak nama kakak siapa? Inget gak? Perkenalkan, nama kakak Kak Sharon. Sekarang inget-inget ya, nama kakak Kak Sharon. Sulit ya ngomongnya. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat terus. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kak Sharon, hari ini kita mau ngapain ya? Tunggu dulu. Sebelumnya kakak mau perkenalkan teman kakak. Siapa ya kira-kira? Kak, sini dong. Panggil sama-sama ya. Kak, sini dong. Wah, terima kasih Kak Sharon. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Sekar. Kali ini aku bersama Kak Sharon akan menjelaskan sebuah pengetahuan untuk kalian semua. Kita belajar bersama-sama yuk Kak Sharon. Terima kasih Kak Sekar. Gimana adik-adik? Tadi sudah kan perkenalannya dengan Kak Sekar? Nah, benar sekali. Kak Sekar bilang bahwa kita akan belajar bersama-sama. Adik-adik tahu nggak apa yang mau kita pelajari? Kita mau belajar tentang apa ya? Jadi, kita akan belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu apa sih, Kak? Jadi, kita akan belajar mengenai sistem-sistem yang ada di negara ini. Karena banyak banget. Dan adik-adik gak perlu khawatir, kita akan belajar pelan-pelan, oke? Janji ya sama kakak, harus duduk yang manis dan mendengarkan dengan baik. Jadi, kita akan belajar tentang konstitusi. Bisa nggak mengejanya? Konstitusi. Apa ya kira-kira konstitusi itu? Adik-adik ada yang tahu nggak konstitusi itu apa? Apa? Nggak tahu? Yaudah, kita belajar sama-sama ya. Jadi, pengertian konstitusi merupakan sebuah peraturan yang dibuat untuk mengatur sistem dan pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Kak, saya masih nggak paham. Nggak apa-apa, kita belajar lagi ya. Konstitusi merupakan sebuah peraturan yang dibuat untuk mengatur sistem dan pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Peraturan sistem pemerintahan, masih bingung. Jadi peraturan itu adalah sesuatu yang harus ditaati atau dipatuhi, jadi harus dilaksanakan. Seperti itu adik-adik. Sudah sedikit paham kan ya? Lalu sekarang kita lanjut kepada Konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia itu Undang-Undang Dasar atau seringkali disebut dengan UUD 1945. Begini ya, 45. Kira-kira ada apa saja sih konstitusi itu? Apa ya? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama, jenis konstitusi. Konstitusi itu punya jenis loh adik-adik. Yang pertama ada konstitusi tertulis. Dan yang kedua ada konstitusi tidak tertulis.
atau biasa disebut dengan konvensi. Apa? Konvensi. Benar sekali. Kira-kira apa ya contohnya? Yuk kita lihat lagi. Contoh dari hukum dasar tertulis ialah yang pertama, ada UUD 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua ada UUD RIS, Undang-Undang Dasar RIS. Lalu yang ketiga yaitu ada UUD sementara. Yang keempat itu ada Undang-Undang Dasar 1945 hasil dari amandemen. Tadi kira-kira ada yang masih ingat nggak ada berapa contoh hukum tertulisnya? Berapa? 4, Kak. Wah, pintar. Benar, ada 4 contoh hukum dasar tertulis. Kita ulang lagi ya. Yaitu ada UUD 1945, ada UUD RIS, ada UUD sementara, dan ada UUD 1945 hasil amandemen. Lalu kita lihat nih contoh hukum dasar yang tidak tertulis. Ada 4 juga. Musyawarah untuk mufakat, lalu pidato kenegaraan presiden, lalu pidato presiden awal tahun. Yang keempat adat istiadat. Banyak ya ternyata. Apa saja sih fungsi konstitusi itu? Kira-kira apa saja ya? Wow, adik-adik, fungsi konstitusi itu ternyata ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Ada 6 fungsi konstitusi. Kita lihat yang pertama ya. Adik-adik masih mendengarkan kakak kan? Yang pertama itu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi tindakan kesewenangan atau tidak seenaknya sendiri. Nah, sehingga hak-hak dari warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. Lalu yang kedua, sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang kelima, sebagai identitas dan lambang nasional. Dan yang terakhir nih, yang keenam, yaitu sebagai pelindung hak asasi manusia, HAM, dan kebebasan warga suatu negara. Begitu adik-adik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Kak Sekar. Kak Sekar, jelasin ya. Nah, kembali lagi sama Kak Sekar. Tadi jika Kak Sharon di awal udah menjelaskan tentang apa aja sih pengertian konstitusi, terus jenis konstitusi, bagaimana contohnya dan fungsi-fungsi dari konstitusi. Di sini Kak Sekar akan menjelaskan tentang tujuan adanya konstitusi. Tujuan konstitusi yang pertama, untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Maksud dari adanya penguasaan terhadap kekuasaan politik ini adik-adik bahwa konstitusi dibuat untuk mengawasi agar tidak ada tindakan penguasaan yang akan merusak tatanan negara nantinya.
Jadi di sini negara berusaha untuk memberikan kenyamanan untuk warganya agar masyarakatnya tentram dan sejahtera. Yang nomor 2, tujuan konstitusi adalah untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi, konstitusi di sini juga dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa itu hak asasi manusia? Jadi di sini hak asasi manusia itu sangat penting karena melindungi hak seseorang untuk hidup dengan meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mendapatkan keamanan. Jadi hak asasi manusia ini bertujuan untuk melindungi seseorang dari kekerasan atau tindakan kesewenang-wenangan agar manusia dengan manusia yang lainnya saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain tanpa adanya tindakan kesewenang-wenangan. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi walaupun kita memiliki jabatan ataupun apapun itu, kita tetap memiliki batasan-batasan agar tidak terjadinya penguasaan tersebut. Apa aja sih nilai-nilai dalam konstitusi? Yang pertama, ada yang namanya nilai normatif. Adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata dalam masyarakat atau berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua ada nilai nominal, yaitu suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku tetapi tidak sempurna. Maksudnya adalah walaupun terdapat pasal-pasal tertentu yang berlaku, namun tidak seluruh pasal yang terdapat dalam undang-undang itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga ada nilai semantik, yang merupakan suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, jika di awal tujuan konstitusi untuk menghindari adanya kekuasaan dan tindakan kesewenang-wenangan, namun di sini nilai semantik digunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik yang hanya dilakukan oleh seseorang yang berkepentingan saja. Selanjutnya, bagaimana sifat-sifat konstitusi? Konstitusi memiliki dua sifat, yakni luas atau fleksibel, kaku atau rigid. Sifat luas atau kakunya sebuah konstitusi dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengikuti atau menyesuaikan perkembangan zaman. Seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki dua sifat, yakni luas dan kaku. Dikatakan kaku karena untuk mengubahnya terbilang cukup sulit. Dan dikatakan luas karena terbukti bahwa MPR telah melakukan perubahan amandemen sebanyak 4 kali. Jadi itu yang dinamakan fleksibel dan rigid. Selanjutnya adik-adik, sifat yang nomor 2 yakni konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Dikatakan sebagai konstitusi tertulis jika ditulis dalam suatu naskah. Sedangkan jika dinyatakan tidak tertulis, yakni konstitusi tidak tertulis dalam suatu naskah. Itu yang namanya konstitusi tertulis dan tidak tertulis ya. Nah, jika tadi Kak Sharon sudah menjelaskan dan Kak Sekar di sini juga menjelaskan, maka kesimpulan dari penjelasan mengenai konstitusi di sini adik-adik yaitu konstitusi secara umum dapat diartikan secara langsung sebagai undang-undang dasar. Yang biasanya undang-undang dasar ini diucapkan ketika upacara bendera ya. Kakak lanjutkan ini kesimpulannya. Padahal ternyata
Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi tersebut. Selanjutnya, konstitusi dibagi menjadi dua jenis, yakni konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Di dalam konstitusi juga terdapat aturan, norma-norma, dan kebiasaan baik dalam segala bidang kehidupan, agar masyarakat dalam bangsa tersebut dapat hidup dengan rasa nyaman dan tentram. Nah, itu semua penjelasan mengenai konstitusi yang sudah dijelaskan oleh Kak Sharon di awal dan juga oleh Kak Sekar. Semoga penjelasan tersebut dapat menambah pengetahuan adik-adik ya mengenai apa itu konstitusi. Di sini Kak Sekar dan Kak Sharon undur diri dan sampai jumpa kembali. Dadah!